A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yan'azilul wakilu yanzilu ahaduhuma ay bi ayyazilal wakilu nafsahu aw ya'ziluhul muwakilu sawa'un kana bilabdil azli amla kapasahtul wakalata aw abtal tuha aw azal tuha wa ilam ya'lamul ma'zunu wa yan'azilu aidan bi khuruji ahadihima min ahliyati tasarrufi bi mautin aw bi jununin hasala li ahadihima wa ilam ya'lamul akharu bihi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita meneruskan pengajian kita bacakan Fatihah dulu dan kita doakan dulu kepada ahli-ahli kubur yang telah meninggalkan kita duluan, khususnya untuk orang tua kita, para guru-guru kita, jamaah kita, kerabat kita, umumnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, diterangkan di dalam kuburnya, selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di dalam setiap pengajian kita selalu ngirimin Fatihah kepada orang tua kita, saudara kita, jamaah kita. Fatihah yang kita kirimkan, doa-doa kita yang kita pohonkan, kita panjatkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima, datang itu langsung ke orang tua kita, langsung kepada jamaah kita yang udah pada enggak ada, semuanya datang, diampuni dos. Kalau sedang disiksa, berhenti siksaannya, berhenti, karena adanya doa daripada kita, dihilangkan siksaannya. Alhamdulillah, mentak ahli-ahli kubur sangat senang sekali adanya pengajian, karena kita selalu mengirimkan Fatihah, doa-doa yang kita panjatkan. Dia merasa senang, dia merasa bangga, karena kita selalu ngirimin Fatihah. Alhamdulillah. Malah mah andai kata kita punya dosa kepada orang tua kita dulu benci sama kita, tidak ridho orang tua karena kelakuan kita. Kita suka melawan kepada orang tua, disuruh kadang-kala tidak mau, suka menyentak dan sebagainya. Itu berarti kita dosa kepada orang tua.
Nah, sebelum kita minta hampura kepada orang tua mati, meninggal, belum sempat kita mohon ampunan, minta hampura kepada orang tua kaburu ae. Tuh. Nah, ini bagaimana supaya orang tua, apakah bisa orang tua bisa memberikan ampunan kepada kita mohon maaf sekarang, atau ridho orang tua kepada kita dengan kelakuan kita sekarang, selalu mendoakan kepada orang tua, itu bisa diampuni enggak dosa kita oleh orang tua? Kalau masih hidup mending ya Allah, ya ibu, ya bapak, ya ibu. Tuh, cek apa Haji Supian, saya mohon maaf atas segala kesalahan saya selalu melawan kepada orang tua, disuruh kadang-kala nggak mau, minta mohon maaf. Lagi hidup mah enak, kita minta hampura, diampura. Ini mah udah meninggal, belum sempat kita mohon ampun, minta hampura ke orang tua, gara encan kaburu minta hampura, kaburu paeh, tak iya orang tua bisa ngahampura ke orang. Tak paham tuh sih? Bisa. Mana? Kuari orang jadi anak anu soleh. Sekarang jadilah anak yang soleh. Mana anak yang soleh? Selalu sholat, ngaji, tuh, selalu mengamalkan amal-amal yang baik, tuh, selalu mendoakan kepada orang tua. Itulah anak soleh. Anak soleh. Kira-kira orang tua ridho enggak kalau kelakuan kita seperti itu? Ridho. Nah, bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Jadilah dulu kita jadi anak yang soleh. Satu tuh Pak Ustadz Supian. Tuh, Pak Ustadz Supian aja sekarang punya anak tidak mau sholat, punya anak tidak mau ngaji, punya anak pekerjaannya nyekek botol dan sebagainya. Kira-kira Pak Ustadz Supian marah enggak? Ustadz Supian benci enggak kepada anak? Pasti benci. Tapi anak kita, Pak Ustadz Supian mau anaknya mau sholat, mau ngaji, selalu melaksanakan kebaikan, nurut kepada orang tua. Kira-kira orang tua tuh Pak Ustadz Supian kepada anak tersebut senang apa enggak? Senang. Nah, sekarang begitu juga, walaupun orang tua sudah tidak ada, kita bikin jadi anak soleh sekarang, sangat ridho akan ada pengampunan dari orang tua. Ridho orang tua seperti kelakuan kita jadi anak soleh. Yang kedua, datangi kerabat-kerabat kedua orang tua, silaturahmi. Dan yang ketiga itu tadi, selalu mendoakan kepada orang tua. Kita selalu mendoakan enggak? Suka dibaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Suka dibaca? Baca Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka ya Allah seperti mereka mengasihaniku waktu kecil ya Allah. Katanya orang tua masih ada, biarpun masih ada tetap baca aja Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Baca. Insya Allah kita punya dosa kepada orang tua, orang yang sudah meninggal, belum sempat mohon ampun, orang tua meninggal. Yuk kita jadi anak soleh, datangi kerabat-kerabat kedua orang tua, juga kita selalu mendoakan dan selalu bersodakoh untuk kedua orang tua. Orang tua akan mengampuni karena kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah. Yuk, jangan lepas doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Baca ya, jangan sampai tidak
baca setiap waktu. Kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dosa-dosa kedua orang tua pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita teruskan pengajian kita, masih menerangkan wakil. Awas, ingat kemarin, wakil adalah orang yang dipercaya. Karena orang yang dipercaya, andai kata ada kerusakan yang diwakilkan kepadanya, barangnya itu tidak harus ganti. Karena kenapa? Kalau tidak keadaan lengah, tidak taledor. Seperti model Pak Ustaz Sufyan wakil kepada Pak Ustaz Jarkasih untuk menjualkan kerbau ataupun kambing. Itu berarti Pak Ustaz Jarkasih orang yang dipercaya oleh Pak Ustaz Sufyan. Kerbau dibawa terus dijual, tidak taledor. Terus tidak taledor, ada kerusakan, ada yang maling atau uangnya setelah menjual ada yang nyopet, dibawa dengan rapi dan sebagainya, tidak lengah, tidak harus ganti. Karena orang Pak Ustaz Jarkasih orang yang terpercaya. Terkecuali lengah. Di antara kelengahan, Pak Ustaz Jarkasih disuruh diwakilkan, disuruh menjual kerbau, terus kerbau dibawa ditumpahkan, ditaekin, terus disuruh lari, yang akhirnya kerbau tersebut jatuh, patah kakinya semua. Itu mah taledor, itu mah lengah, berarti harus ganti. Awas yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang waya nazilu al-wakilu bi'azli ahadi ma'aibi ayyazilal wakilu nafsahu. Awas, Pak Ustaz Mahri wakil ke Pak Ustaz Subki. Kata Pak Ustaz Mahri, Pak Ustaz Subki, saya wakil, tolong jualkan ini kerbau. Awas, saya wakil, tolong jualkan ini kerbau. Terus kerbau tersebut dibawa oleh Pak Ustaz Subki. Sekarang Pak Ustaz Subki begitu kerbau dibawa ke rumah, belum sempat dibawa ke pasar, Pak Ustaz Subki mencabut jabatannya sebagai wakil. Kata Pak Ustaz Subki, saya bubarkan wakil daripada Pak Ustaz Mahri. Awas, jadi wakil, diwakilkan disuruh menjual kerbau oleh Pak Ustaz Mahri. Begitu dibawa kerbau oleh Pak Ustaz Subki mencabut jabatannya sebagai wakil. Kata Pak Ustaz Subki, saya cabut jabatan saya sebagai wakil, atau saya batalkan saya sebagai wakil. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana itu jabatan Pak Ustaz Subki, apakah copot apakah tidak? Tak paham tuh ya? Wayan azilul wakilu, bisa copot, kalungsur jabatan Pak Ustaz Subki sebagai wakil yang diwakilkan oleh Pak Ustaz Mahri, disuruh menjual kerbau tersebut. Kari-kari Pak Ustaz Subki mencabut jabatannya sendiri. Nah, di sini berarti kalungsur, copot jabatan wakil dari Pak Ustaz Mahri. Berarti tidak jadi dijualnya, udah pasrahkan lagi karena sudah
dicabut jabatannya oleh Pak Ustadz Suki sendiri. Paham? Nah, geus bae. Lamun geus dicabut jabatan atau Pak Ustadz Suki geus bae teu jadi ngajual kerbau atuh bikin deui kerbau anterkeun. Pak Ustadz Mahri, nih kerbau. Kok kenapa? Udah saya cabut jabatan saya sebagai wakil daripada Pak Ustadz Mahri, untuk ini kerbau saya kembalikan. Silakan. Itu andai kata Pak Ustadz Sukinya mencabut jabatannya sendiri, atau yang mencabut jabatannya adalah Pak Ustadz Mahri sendiri. Begitu itu kerbau dibawa oleh Pak Ustadz Suki, kata Pak Ustadz Mahri bilang begini, aku cabut jabatan mewakilkan kepada Pak Ustadz Suki, atau aku batalkan mewakilkan menjual kerbau kepada Pak Ustadz Suki. Oleh Pak Ustadz Mahri dicabut jabatan tersebut, dibubar. Masalahnya sekarang sah tidak, kalungsur apakah tidak, copot apakah tidak itu jabatan. Pak Ustadz Mahri yang mewakilkan kepada Pak Ustadz Suki, jabatannya dicabut kembali, tidak jadi. Apakah kalungsur, apakah copot itu jabatan Pak Ustadz Suki sebagai wakil? Copot enggak? Copot. Kalungsur jabatan Pak Ustadz Suki yang diwakilkan oleh Pak Ustadz Mahri untuk menjualkan itu kerbau. Nah, dikarenakan kecopot, kerbau terjual oleh Pak Ustadz Suki, dijual. Nah, dijual, dipasrahkan uangnya, kata Pak Ustadz Suki, Pak Ustadz Mahri, nih uangnya. Sekarang kata Pak Ustadz Mahri, Pak Ustadz Suki, sekarang jual beli kamu tidak sah, karena saya waktu kerbau dibawa oleh kamu, saya cabut jabatan kamu sebagai wakil, berarti tidak jadi. Untuk itu tolong kembalikan ke sana. Jadi kalau dicabut jabatan sebagai jabatan wakil oleh Pak Ustadz Mahri, itu nanti jual belinya tidak sah, karena sudah tidak sebagai wakil. Karena tidak sah, bagaimana kalau sudah terjadi? Apakah harus dikembalikan? Kembalikan, karena jual belinya tidak sah. Insyaallah. Atau seperti wakil untuk menikahkan. Pak Ustadz Sufyan mau menikahkan putrinya yang bernama Siti, akan ditikahkan kepada Pak Ustadz Jarkasi. Tuh, pelaksanaan pernikahan akan berjalan besok. Cuman Pak Ustadz Sufyan sebelum pelaksanaan juga udah mewakilkan kepada Pak Ustadz Santoso. Kata Pak Ustadz Sufyan, Pak Ustadz Santoso, kamu mah sebagai santri lebih paham, lebih baguslah, untuk itu saya mewakil kepada Pak Ustadz Santoso untuk menikahkan putri saya yang bernama Siti. Untuk menikahkan putri kandung saya bernama Siti. Berarti Pak Ustadz Sufyan mewakilkan untuk menikahkan. Begitu setelah mewakilkan, datang Pak Ustadz Karsono. Kata Pak Ustadz Karsono bilang kepada Pak Ustadz Sufyan, Pak Ustadz Sufyan, kedengarannya akan menikahkan anak. Iya. Kapan? Besok. Terus gimana itu aja, nak? Tapi udah saya wakilkan. Saya memang tidak ini, tapi sudah saya wakilkan kepada Pak Ustadz Santoso untuk menikahkan putri saya, kandung saya. Kata Pak Ustadz Karsono, ih, kamu mah diwakilkan kepada Pak Ustadz Santoso. Ih, emang kenapa?
Pak Ustadz Santoso mah dia mah kalau sudah berjalan tugas minta upahnya suka besar. Dia memintanya 2 juta, 3 juta. Ah masa? Kata Pak Ustadz Sufyan, ah masa? Ih coba ge. Lah untuk itu aku batalkan menikah wakil kepada Pak Ustadz Santoso untuk menikahkan putri kandung saya yang bernama Sid. Awas, udah wakil kepada Pak Ustadz Santoso untuk menikahkan putri kandung Bapak Ustadz Sufyan. Begitu kesininya mendengar daripada Pak Ustadz Karsono bahwa Ustadz Santoso mah suka minta upahnya selalu besar, yang akhirnya wakil kepada Pak Ustadz Santoso dicabut, tidak jadi. Nah, sekarang pelaksanaan pertikahan terlaksana karena Pak Ustadz Sufyan Matadina juga udah mewakilkan kepada Pak Ustadz Santoso, cuman wakil tersebut dicabut jabatannya oleh Pak Ustadz Sufyan sendiri. Nah, sekarang pelaksanaan pertikahan terlaksana, yang menikahkan Pak Ustadz Santoso. Yang jadi masalah sah enggak pertikahannya putri Ustadz Sufyan nama Siti ditikahkan kepada Ustadz Jailani yang menikahkan Ustadz Santoso, sedangkan Ustadz Santoso sudah diwakilkan tapi sudah dicabut jabatannya. Itu pertikahannya sah apa enggak? Tidak sah. Kalau langsung nanti yang menikahkan Pak Ustadz Santoso. Karena kenapa? Karena jabatan sebagai wakil sudah dicabut oleh Pak Ustadz Sufyan. Seperti itu. Kalau jabatan sudah copot, tidak bisa berfungsi, berarti lungsur. Lungsur. Itu mah baik yang mencabutnya yang diwakilkan. Jadi aneh kata mencabut sendiri, saya tidak jadi diwakili, saya cabut jabatan wakil dari Pak Ustadz Mahri, itu copot, udah tidak berfungsi lagi. Baik yang mewakilkan yang mencabutnya tetap di mana dicabut, yang mewakilkan mencabut jabatannya sebagai wakil kepada Pak Ustadz Jarkasi upamanya, tetap lungsur jabatan tersebut, tidak bisa berfungsi. Itu katanya waktu dicabut Pak Ustadz Jarkasi juga tidak tahu, wa ilam ya'lam, walaupun Pak Ustadz Jarkasi waktu dicabut jabatannya oleh Pak Ustadz Mahri tetap sah, jatuh, berarti di mana jatuh lungsur, tidak berfungsi di mana cabut. Paham? Begitu juga wayan azilu, bisa telungsur jabatan yang sudah berjalan. Awas, abi khuruji ahadi min ahliyati tasarruf bi mautin, atau keluar daripada ahli tasarruf. Ahli tasarruf itu di dalam perjalanan jual beli. Pak Ustadz Mahri wakil untuk menikahkan putri kandungnya kepada Pak Ustadz Santoso. Kata Pak Ustadz Mahri, Pak Ustadz Santoso, saya wakil kepada Pak Ustadz Santoso untuk menikahkan putri kandung saya ya kepada calon pilihannya yang bernama Pak Ustadz Jarkasi, karena saya akan ada acara yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu berangkat ke tanah suci. Berarti berangkat ke tanah suci Pak Ustadz Mahri tersebut, yaitu menikahkan putri kandungnya diwakilkan kepada Pak Ustadz Santoso. Awas. Nah, berjalanlah, datang waktu pertikahan. Pak Ustadz Mahri berangkat ke tanah suci. Waktu pertikahan putrinya tidak
hadir. Karena kenapa? Itu tadi kewajiban pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan. Menikahkan putrinya diwakilkan kepada Pak Ustadz Santoso. Awas, sekarang hari pelaksanaan pernikahan putri daripada Pak Ustadz Mahri dengan Pak Ustadz Jarkasi yang diwakilkan oleh Pak Ustadz Mahri kepada Pak Ustadz Santoso. Waktu pelaksanaan sekarang pelaksanaan pernikahan jam 9 ya. Kedengar kabar Pak Ustadz Mahri di Mekah, Pak Ustadz Mahri maut, meninggal Pak Ustadz Mahri di Mekah itu sekitar jam 7 mewakilkan nikah kepada Pak Ustadz Santoso. Waktu kemarin pelaksanaan pernikahan di sini jam 9 pernikahan. Meninggal Pak Ustadz Mahri di Mekah sekitar jam 7 hari pas pelaksanaan pernikahan. Nah sekarang jadi masalahnya, apakah copot jabatan Ustadz Santoso sebagai wakil untuk menikahkan putri daripada Pak Ustadz Mahri yang telah diwakilkannya oleh Pak Ustadz Mahri kepadanya, karena Pak Ustadz Mahrinya meninggal di sana. Pelaksanaan nikah jam 9, nikah maut Pak Ustadz Mahri di situ jam 8. Ini pernikahannya sah apakah tidak? Kapam tuh ya? Awas, masalahnya pernikahannya sah apakah tidak? Pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan oleh Pak Ustadz Santoso karena dia diwakilkan oleh Pak Ustadz Mahri untuk menikahkan putrinya. Awas, begitu hari pelaksanaan Pak Ustadz Mahri di Mekah meninggal jam 8 atau jam 7. Pelaksanaan pernikahan di sini jam 9. Yang jadi masalah, pernikahannya sah apakah tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena copot jabatan wakil daripada Pak Ustadz Santoso yang telah diwakilkan oleh Pak Ustadz Mahri. Pak Ustadz Mahri meninggal, dengan meninggalnya jabatan wakil copot. Jabatan wakil copot. Nah, berarti pernikahan yang dilaksanakan oleh Pak Ustadz Santoso sebagai wakil tidak sah, karena jam 8 saja waktu maut Pak Ustadz Mahri jabatan wakil sudah copot. Paham tuh? Tuh, ini ada kejadian tuh. Atawa yang meninggalnya bukan Pak Ustadz Mahri, Pak Ustadz Santoso yang meninggal. Waktu mau menikahkan umur kan kita tidak tahu. Pak Ustadz Santoso sebagai wakil yang sudah diwakilkan untuk menikahkan putri kandungnya Pak Ustadz Mahri meninggal. Sekarang masalahnya pelaksanaan pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pak Ustadz Santoso, karena Pak Ustadz Santoso sudah diwakilkan oleh Pak Ustadz Mahri. Sekarang Pak Ustadz Santosonya meninggal. Ini jabatan Pak Ustadz Santoso copot apa enggak? Secara langsung jabatan Pak Ustadz Santoso copot. Atau jelas itu mah copot jabatan, tidak bisa dilangsungkan pernikahan karena meninggal. Paham tuh? Ini ada kejadian seperti itu, ya. Jadi tidak terlaksana pernikahan. Bagaimana itu acara bisa dilangsungkan atau tidak bisa? Karena yang diwakilkannya juga meninggal. Tuh, kalau yang diwakilkannya meninggal Pak Ustadz Santoso, terus gimana ini? Sudah ada kumpul semua. Siapa yang menikahkan?
Hah? Hah? Tidak bisa nunggu orang tua. Ini wakilnya kan udah gugur, maut. Nanti kan siapa yang diwakilkan? Mau wali hakim atau orang tua masih ada? Nah, ya, bubar, nunggu orang tua. Paham tuh sih? Nah, Masya Allah. Terkecuali orang tua juga mengalihkan wakil, bikin surat di sono. Itu bisa video call, itu bisa mewakilkan melalui HP, tidak sah. Sekarang bikin surat, set. Karena kedengar kabarnya Pak Ustadz Santoso meninggal mau menikahkan, sedangkan pelaksana diberikan kabar kepada Pak Ustadz Mahri, maka Pak Ustadz Bahri dengan secara langsung membuat surat, saya wakil kepada Bapak Naib Kantor Urusan Agama Pasar Kemis untuk menikahkan putri kandung saya yang bernama Siti. Nah silahkan tuh, kalau ada surat secara langsung pelaksanaan dilaksanakan. Repot ente? Atun terepot, tinggal nunggu doang. Masya Allah. Karena yang diwakilkan maut, copot jabatan, dialihkan kepada istilahnya yang lain, ada kakek, atau tetap tidak bisa karena masih ada orang tua. Tuh, wali hakim tetap tidak bisa karena masih ada orang tua. Bisa dijadikan kepada kakek, kepada saudara kalau orang tua tidak ada. Ini mah orang tua masih ada, sedangkan tadinya mewakilkan kepada Pak Ustadz Santoso. Pak Ustadz Santoso meninggal, berarti gugur jabatannya, tidak bisa untuk dilangsungkan pertikahan. Kecuali nanti Pak Ustadz Mahdi bikin surat, set, saya wakil kepada Kantor Urusan Agama, Naib Kantor Urusan Agama untuk minahkan, atau saya wakil kepada siapa sajalah, Pak Ustadz Kusairike atau Pak Ustadz Sa'anan, saya wakil kepada Pak Ustadz Sa'anan untuk menikahkan putri kandung saya dengan laki pilihannya yang bernama Ustadz Jarkasi. Set. Nah, Ustadz Santoso tidak bisa karena meninggal, maka ada surat secara langsung untuk menikahkan putrinya adalah Pak Ustadz Sa'anan karena ada wakil sebagai surat tersebut. Paham tuh? Tuh, aneh kata ada kakek, bisa ada kakek, tidak bisa karena masih ada orang tua. Insya Allah. Nih. Ada juga model seperti ini. Pak Ustadz Supian mau menikahkan putri kandungnya. Tuh, putri kandungnya yang bernama Siti dengan Ustadz Jarkasi. Tapi Pak Ustadz Supiannya tidak ada di sini. Awal-awalnya sudah seperti Pak Ustadz Supiannya ada di luar. Ada di luar. Luarnya itu andai kata di Palembang tah, di Padang tah. Sedangkan ada kabar Pak Ustadz Supian ada di Padang, cuman tidak ketahuan di mananya. Padang luas, ditelusuri kemana-mana tidak ada, ditelusuri kemana, tapi ada di Padang, hidup lagi ada. Nah, sedangkan anaknya mau ada jodohnya. Sekarang siapa yang harus jadi wali untuk menikahkan Siti putri kandung Pak Ustadz Supian, sedangkan Ustadz Supiannya tidak ada? Ada adik, ada kakak, ada kakek, ada uwa, ada pokoknya wali-wali ada, tapi Ustadz Supiannya nggak ada. Ada mah ada, tapi nggak ini di Padang aja tuh. Nah, itu tetap yang harus menikahkan tidak boleh dialihkan kepada kakek walaupun kakek ada, menikahkan dialihkan kepada saudara kandung walaupun ada, karena bapak masih ada. Siapa yang harus menikahkan? Itu baru wali hakim, ya, baru wali hakim tuh, karena masih ada orang tua. Nah,
Lalu bagaimana ada memang tadinya di Padang tapi sudah kedengaran sudah meninggal, sedangkan anaknya mau ada jodohnya. Nah ini mah bisa alih wali yang seharusnya bapak, karena bapak memang sudah tidak ada, maka yang berhak untuk menikahkan kalau ada kakek. Paham tuh? Kalau Pak Ustaz Supiannya sudah tidak ada kedengarannya, sudah meninggal di Padang, sudah meninggal. Kalau tadi mah ada di Padang tapi tidak ketahuan di mana-mana, tapi ada. Tuh, tidak bisa berpindah itu wali, tetap hakim. Sekarang yang masalahnya Pak Ustaz Supian sudah nggak ada di Padang tapi sudah nggak ada. Tuh, anaknya mau ada jodohnya. Sekarang siapa yang bertindak untuk menikahkan sebagai walinya? Siapa? Kalau ada kakek bisa alih. Kakek sudah tidak ada. Ada juga saudara kandung Siti, baik itu adek maupun kakak, saudara kandung saja. Silakan untuk menikahkannya saudara kandung. Tuh, bisa ngalih karena Pak Ustaz Supiannya di sana sudah meninggal. Gak paham tuh? Nah, ini copot jabatan. Yes, sebab meninggal, baik yang meninggalnya yang mewakilkan, baik yang meninggalnya yang diwakilkan. Di mana yang meninggal yang mewakilkan, jabatan yang sudah dipasrahkan kepada Pak Ustad Kusairi, andai kata copot. Yeah. Meninggal salah satu, baik yang mewakilkan maupun yang diwakilkan. Paham? La yusaddaqu wa la yusaddaqul muwakilu ba'da tasarrufin ay tasarruful wakil biqauli kuntu azaltuhu ila bibayinatin. Awas, Pak Ustad Suki wakil kepada Pak Ustad Jarkasih untuk menjual kerbau. Kata Pak Ustad Suki, Pak Ustad Jarkasih, saya wakil kepada Pak Ustad untuk menjualkan kerbau saya. Ya, dibawalah kerbau oleh Pak Ustadz Jarkasih. Tapi kata Pak Ustadz Suki, jangan bilang-bilang ya kepada istri saya. Awas, jangan bilang-bilang ya kepada istri saya. Emang kenapa? Ya pokoknya jangan bilang-bilang kepada istri. Ya, siap. Dibawa kerbau oleh Pak Ustadz Jarkasih untuk dijual karena Pak Ustadz Jarkasih dapat mandat sebagai wakil daripada Pak Ustadz Suki. Dibawa ke pasar Elok untuk dijual. Perjalanan menjual kerbau tersebut yaitu berjalan. Sekarang Pak Ustadz Suki di rumah ditanya oleh istrinya. Kata istrinya, Kak, ini kerbau kemana? Woi Kak, kalau ditanya diam aja, ini kerbau kemana? Lah itu dijual sama saya. Karena kamu mah tidak mau ngasih makanan, disuruh ngasih minum juga kepada kerbau marah-marah. Apalagi disuruh memberikan rumput makanan kepada kerbau marah-marah, maka oleh saya kerbau tersebut dijual. Goblok, cek istrinya. Suami tidak punya otak, kerbau satu-satunya dijual. Terbuka otak, iya salah kia. Pemikiran anak ditunen di dengkul, dicari kanan Ustadz Suki, kupang majikan anak gara-gara kerbau dijual. Nah sekarang sedang diomelin Pak Ustadz Suki oleh istrinya, goblok, tolol, terbuka otak, kerbau satu-satunya dijual.
diomelin sama istrinya, karena istri kalau sudah mengomel apapun diucapkan. Begitu enggak? Hah? Pak Ustaz Sufyan, begitu enggak? Pak Ustaz Mahri, Pak Ustaz Subki, kalau istri sudah marah apapun dikata-katain. Begitu enggak? Rata itu kayak semua. Bukan istri Pak Ustaz Santoso saja, kayaknya semua Pak Ustaz Jarkasi juga diomelin melulu sama istri. Aduh, sedang diomelin, Pak Ustaz Jarkasi datang, awas, datang bawa uang. Kata Pak Ustaz Jarkasi, Pak Ustaz Subki, nih uang hasil penjual kerbau, dapat yaitu 15 juta tuh uangnya. Karena Pak Ustaz Subki diomelin terus oleh istrinya, sampai datang Pak Ustaz Jarkasi juga diomelin terus. Sekarang kata Pak Ustaz Subki, karena memang itu tadi takut kepada istri, yang akhirnya kata Pak Ustaz Subki, Pak Ustaz Jarkasi, tidak sah menjualnya kamu kerbau kepada saya, karena jabatan kamu sudah saya copot. Waktu itu jabatan kamu udah saya copot. Tidak sah berarti jual kerbau. Enak aja, sah. Tidak, udah saya copot. Sah, tidak. Cekcok antara Pak Ustaz Jarkasi dengan Pak Ustaz Subki gara-gara jual beli katanya tidak sah, karena jabatan Pak Ustaz Jarkasi waktu itu sudah dicopot oleh Pak Ustaz Subki. Tidak, kata Pak Ustaz Jarkasi, iya, tidak sah berarti jual beli sudah dicopot. Tidak, belum sah jual beli. Tidak, kata Pak Ustaz. Cekcok, ribut. Sekarang kecekcokan tersebut datang kepada kesepuhan. Kesepuhan di sini adalah Pak Ustadz Saanan. Datang kepada Pak Ustadz Saanan, Pak Ustadz Saanan, datang kepada Pak Ustadz Saanan, walaupun nggak ada nggak apa-apa, untuk dipenta diputus. Siapa yang harus dibenarkan? Nah, kecekcokan Pak Ustadz Jarkasi dengan Pak Ustadz Subki. Pak Ustadz Subki gara-gara diomelin sama istrinya luar biasa, sehingga jabatan wakilkan dicabut waktu itu. Pak Ustadz Jarkasi tidak terima, tetap jual beli sah, karena sudah diwakilkan. Adapun mengenai masalah dicabut, saya cerita. Nah di sini la yusaddaqul muwakilu, jangan dulu dibenarkan pengakuan Pak Ustadz Subki yang mencabut jabatan kepada Pak Ustadz Jarkasi, ila bibayinatin, terkecuali Pak Ustadz Subki ada saksinya waktu mencabut jabatan kepada Pak Ustadz Jarkasi. Berarti kata Pak Ustadz Saanan, Pak Ustadz Subki, waktu kamu mencabut jabatan kepada Pak Ustadz Jarkasi, ada enggak saksinya? Tidak ada. Nah, dengan tidak ada saksi, awas jangan dibenarkan Pak Ustadz Subki sebagai muwakil yang sudah mencabut jabatannya kepada Pak Ustadz Jarkasi. Kalau tidak ada saksi, maka kalau ada saksi benarkan Ustadz Jarkasi, jual beli tidak sah. Tapi karena tidak ada saksi, harus dibenarkan Pak Ustadz Jarkasi. Pasrahkan uang tersebut kepada Pak Ustadz Subki. Biarin Pak Ustadz Subki diomelan terus sama istrinya. Rasakan Pak Ustadz Subki malam tidak bisa tidur karena tidak ditemenin oleh istri, gara-gara dimarahin oleh istri gara-gara menjual kerbau. Paham ke? Insyaallah. Bagaimana Pak Ustadz Jarkasi diwakilkan oleh Pak Ustadz Subki untuk menjual kerbau?
Kata Pak Ustaz Suki, Pak Ustaz Jarkasi, saya wakil kepada Pak Ustaz Jarkasi, tolong jualkan kerbau saya ya besok. Oh iya, awas. Pak Ustaz Jarkasi, saya wakil kepada Pak Ustadz untuk menjualkan kerbau saya, tapi besok ya. Oh iya, berarti kerbau belum sempat dibawa karena pelaksanaannya adalah menjualnya besok. Tuh, bicara malam sekitar jam 8 malam hari Sabtu jam 8 malam bilang kepada Pak Ustaz Jarkasi wakil untuk menjualkan kerbau. Nah, penjualannya besok berarti kerbau belum dibawa. Sekitar jam 9 datang Pak Ustaz Santoso. Kata Pak Ustaz Santoso, Pak Ustaz Subki kedengarannya akan menjual kerbau. Iya, saya akan menjual kerbau. Oh, mana kerbaunya tuh? Berapa itu kerbau harganya? 15 juta. Benar 15 juta? Iya. Sekarang kerbau tersebut dijual oleh Pak Ustaz Subki kepada Pak Ustaz Santoso, sedangkan Pak Ustaz Subki sudah mewakilkan untuk menjual kerbau tersebut kepada Pak Ustaz Jarkasi. Masalahnya copot enggak jabatan Pak Ustaz Jarkasi sebagai wakil daripada Pak Ustaz Subki gara-gara kerbaunya sudah dijual. Paham tuh sih? Copot enggak jabatan Pak Ustaz Jarkati sebagai wakil dari Pak Ustaz Subki gara-gara kerbau tersebut belum dibawa, belum dijual oleh Pak Ustaz Jarkasi, dijual oleh Pak Ustaz Subki kepada Pak Ustaz Santoso. Sekarang jabatan Pak Ustaz Jarkasi copot apa enggak? Copot. Jabatan Pak Ustaz Jarkasi sebagai wakil copot. Berarti tidak jadi untuk menjual. Karena kenapa? Karena kerbaunya pun juga sudah dijual oleh Pak Ustaz Subki yang punya kerbau. Kata Pak Ustaz Jarkasi, sial, sudah diwakilkan nama saya. Seaturan saya dapat untung, ya dapat upah setidaknya. Tidak jadi karena sudah dijual kerbaunya. Ini gara-gara Pak Ustaz Santoso nih membeli kerbau langsung ke situ. Aturan mah datang kepada saya, kata Pak Ustaz Jarkasi. Ya, kalau datang kepada saya mah nanti dijual sama saya kepada Pak Ustaz. Ini mah datang langsung kepada Pak Ustaz Subki yang akhirnya dijual. Dijualnya itu kerbau, jabatan Pak Ustaz Jarkasi sebagai wakil copot. Paham tuh? Tinggal Pak Ustaz Jarkasi saja datang kepada Pak Ustaz Subki. Katanya kerbau mau diwakilkan kepada saya. Oh, kan kerbau itu sudah diwakilkan kepada saya, sudah dijual. Iya. Tapi kan Pak Ustaz Santoso datang ke sini mau mencari kerbau, maka saya jual aja. Atau berarti jabatan kamu sudah copot. Iya, nggak apa-apa. Cuma itu harus ngerti dong. Harus ngerti dong. Setidaknya kan aturan Pak Ustaz Subki setidaknya dapat upah untuk menjualkan kerbau, ada milik sedikit dari Pak Ustaz Subki. Kenapa dijual oleh dia? Tuh, kalau begitu juga kan nggak jadi masalah. Saya juga ngerti, paham. Ini masalahnya ini harus ngerti dong. Bisa begitu nggak Pak Ustaz Jarkasi? Bisa datang. Masya Allah. Nih, datang ke Pak Ustaz Jarkasi. Pak Ustaz, udah jual laku kerbau, laku, kedengarannya sudah jual, udah dibeli oleh Pak Ustaz Santoso. Iya. Tuh, atau saya bagian saya minta tuh dong. Atau iyalah pasti saya kasih, kata Pak Ustaz Subki. Dikasihlah oleh Pak Ustaz Subki, laku 15 juta, dikasih Pak Ustaz Jarkasi 1 juta. Alhamdulillah. Senang tuh Pak Ustaz Jarkasi. Waktu senanglah dikasih 1 juta. Senang. Atau Pak
Pak Ustadz Subki mewakilkan kepada Pak Ustadz Jarkasi untuk menjualkan sawah. Kata Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Jarkasi, saya wakil ya kepada Pak Ustadz untuk menjualkan ini sawah saya 1 petak. Oh ya. Nah, sawah sudah diwakilkan untuk dijual kepada Pak Ustadz Jarkasi. Sebelum laku itu sawah dijual oleh Pak Ustadz Jarkasi, kedengaran masjid sedang membutuhkan biaya atau membutuhkan bahan-bahan renovasi dan sebagainya, yang akhirnya kata Pak Ustadz Subki, saya wakaf ini sawah yang 1 petak kepada Masjid Nurul Falah. Tuh. Yang tadinya itu sawah sudah diwakilkan kepada Pak Ustadz Jarkasi supaya dijual. Kari-kari sawah tersebut belum dijual oleh Pak Ustadz Jarkasi, sawah tersebut diwakafkan ke Masjid Nurul Falah. Di mana diwakafkan kepada Masjid Nurul Falah, otomatis barang yang diwakilkan tadi sudah tidak ada, bisa milik. Masalahnya jabatan Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Jarkasi copot apakah tidak, gara-gara sawah yang diwakilkan supaya dijual diwakafkan ke masjid. Copot jabatan Pak Ustadz Jarkasi, berarti tidak jadi untuk menjualkan sawah karena telah diwakafkan. Paham? Atau disuruh menjual motor oleh Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Jarkasi, ini saya wakil kepada Pak Ustadz Jarkasi untuk menjual motor ini. Oh ya, siap. Tuh, begitu istilahnya belum terjual itu motor itu digadekan oleh Pak Ustadz Subki, digadekan kepada Pak Ustadz Mahri. Sekarang masalahnya Pak Ustadz Jarkasi nampak mandat sebagai wakil untuk menjualkan itu motor, belum terjual itu motor oleh Pak Ustadz Subki, digadekan kepada Pak Ustadz Mahri. Masalahnya jabatan Pak Ustadz Jarkasi copot apakah tidak? Copot karena motornya saja sudah digadekan kepada Pak Ustadz Mahri. Udah tuh bisa copot. Masya Allah, digadekan tadi sebagai kerbau, dijual secara langsung oleh yang punyanya, copot jabatan. Terus model sawah kalah diwakafkan oleh yang punyanya, copot jabatan wakil. Terus motor digadekan atau disewakan, copot jabatan wakil. Tidak bisa untuk menjual karena barangnya saja satu tadi sudah dijual kepada yang lain oleh yang punya. Kedua digadekan, ketiga diwakafkan atau disewakan. Berarti jabatan-jabatan yang sudah dilepas oleh yang punya motor-motor tersebut atau sawah tersebut, karena sawahnya udah dijual, kerbaunya dijual, motornya digadekan dan sebagainya, jabatan Pak Ustadz Jarkasi sebagai wakil copot. Paham tuh? Nah, inilah sebagai masih panjang menerangkan wakil panjang, wakil itu panjang. Tapi mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli